Titik Harapan, karya Ella Sabella. Ini perihal senja yang mengajarkanku terhadap satu hal, bahwa sesuatu yang indah dapat pergi semaunya. Seyakin itu aku menunggu, seyakin itu semua tidak akan sia-sia, dan seyakin itu percaya. Tapi sekarang kita adalah dua orang yang asing. Hari yang dulu seindah itu kini harus seperti ini. Mencoba terbiasa tampaknya ada hal tentang kamu. Luka tak memiliki suara, sebab itulah air mata jatuh tanpa berbicara. Saat itu aku menggenggam benang layangan seerat-eratnya demi mengarahkan hempasan indahnya saat terbang. Tapi genggamanku tidak kuat. Layangan itu terlepas ke bawah hembusan angin yang sangat kencang. Sama seperti dirimu, yang sebenarnya niatku ingin menemani prosesmu. Tapi rencana itu berakhir dengan perpisahan yang disebabkan ego kita. Keadaan memaksaku untuk melepaskanmu. Gelap sudah ingin berganti. Nyatanya terang memang harus pergi. Perasaanku mencoba untuk ikhlas, tapi kenangan itu yang menghambat. Berkali-kali aku mendengar nasihat untuk tidak bersandar penuh dengan manusia. Semesta punya banyak cara untuk membuat bahagia, tapi keputusan hanya ada padaku. 3 hal yang sedang berusaha aku pegang: lepas, ikhlas, dan tuntas. Sabel, perempuan yang berumur 15 tahun, dan Rizal, kekasih berumur 19 tahun. Hubungan jarak jauh LDR mereka sudah berjalan 3 bulan lebih. Sabel memiliki pemikiran pahit dalam hubungan pacaran. Sabel yang tumbuh dari keluarga broken home dan keluarga yang penuh dengan aturan. Hal ini membuat dia tidak berkeinginan untuk mengadu langsung dengan kekasihnya. Sabel terkenal pemalu, bahkan seperti antisosial. Dia tidak mau mengikuti perkembangan zaman ini. Pertemuan Sabel dengan sang kekasihnya awalnya secara langsung, hingga orang tuanya sudah mengetahui hubungan mereka. Raut wajah senang dari orang tua ketika mengetahui Rizal laki dewasa dan sudah bekerja. Hari-hari mereka berkomunikasi hanya lewat HP. Rizal hanya ada waktu luang pada jam 3 pagi. Tanya Sabel hingga mau bangun pada jam segitu. Mereka saling berbagi cerita hari ini lewat WhatsApp. Situasi ini dimanfaatkan Sabel untuk menjadikan Rizal seperti rumah kedua setelah ayah dan abangnya. Ketawa mereka terhenti karena si ayam sudah mengeluarkan suara merdunya. Sabel berusaha kuat menahan ngantuk di sekolah karena kurang tidur. Kantung mata hitam Sabel tidak bisa ditutupi. Sabel pagi sekolah, sedangkan Rizal tidur untuk mengumpulkan tenaga. Kegiatan seperti ini sudah menjadi rutinitas mereka. Pada satu kesempatan, Rizal libur bekerja. Kegiatan dihabiskan untuk bertelepon mesra dengan kekasihnya. 2 minggu setelah kejadian itu, Sabel jatuh sakit tanpa Rizal tahu. Notifikasi Rizal mulai dari chat hingga panggilan selalu masuk ke handphone Sabel. Tapi karena Sabel tidak ingin berdebat, dia tidak pernah merespon Rizal. Pikiran negatif Rizal selalu datang karena Sabel tidak dapat dihubungi berhari-hari. Seperti perjuangan laki-laki di luar sana untuk kasihnya, itu Rizal lakukan. Fatalnya, Rizal tidak bisa tidur memikirkan kabar Sabel. Hubungan mereka beberapa hari merenggang tanpa sebab. Hidup Rizal kosong, tak ada lagi sosok yang menghiburnya ketika lelah. Tak ada lagi suara yang bisa membangkitkan perasaannya. Saat malam hari, Rizal mencoba menghubungi Sabel. "Kamu ada di mana?" tanya Rizal. "Kenapa?" jawab Sabel. "Ada di mana?" ulang Rizal. "Aku lagi di alun-alun bareng mama," jawab Sabel malas. "Aku lagi di jalan mau ke rumah kamu, tolong kita harus bertemu," mohon Rizal. "Ngapain sih ke rumah? Aku udah bilang aku gak mau bertemu dulu, bikin risih aja," balas Sabel marah. "Kamu kenapa sih? Kasih aku alasan." "Aku kangen."
Aku bela-belain cuti hari ini karena mau bertemu kamu. Aku bawa sesuatu ini, tolong hargain aku, ucap Rizal lesu. Kamu titip aja ke sepupuku, dia di rumah, aku barusan chat dia, balas Sabel. Aku mau bertemu kamu, atau aku yang ke tempat kamu sekarang ya. Tolong, mohon Rizal. Aku gak mau ketemu kamu, tolong hargain keputusanku, ucap Sabel pedas. Penantian itu sepertinya harus diselesaikan. Rizal merasa hubungan ini sudah tidak bisa diselamatkan. 2 hari setelah kejadian itu, Rizal mengirim pesan kepada Sabel. Aku gak tahu salahku, maafin kalau aku ada salah sama kamu. Hingga sekarang sosok kamu tetap aku rindukan. Aku hanya ingin lihat kamu tersenyum lagi. Kalau memang aku jadi beban, hubungan ini aku akhiri ya. Aku ikhlas, semoga kamu bertemu laki-laki yang baik ya. Tulis Rizal. Tring, bunyi notifikasi WA. Makasih sudah mau mengerti aku. Aku terima keputusan kamu. Balas Sabel. Semua kenangan manis sudah terkubur dengan rasa egois yang tinggi dari Sabel. Hal yang gak pernah diketahui Rizal kalau sebenarnya dia banyak tertimpa masalah di keluarganya. Bahkan sakit yang dialaminya karena pikiran yang sangat kacau. Aku sudah tidak tahan untuk menutupi alasan ini lagi. Aku gak mau terus terbayang wajahmu. Maaf Rizal, keluargaku sedang tidak baik-baik saja. Beban di pundakku sangat berat sekarang. Aku gak mau kamu terbebani. Semoga kita bisa menjalani hidup masing-masing ya. Pesan Sabel ke Rizal di WA. Kejadian ini tidak menutup hati Sabel untuk mengizinkan laki-laki baru masuk ke hatinya. Rizky berhasil masuk ke hati Sabel, tapi lagi-lagi Sabel memutuskan hubungan ini karena Rizky kasar dengannya. Hubungan ini berjalan hanya 1 bulan. Sabel berjalan ke perpustakaan sekolah bersama teman kelas. Di pertengahan jalan, pundak Sabel dipukul. Bel, ini loh Rizal update story di Instagram sama cewek, ucap temannya sambil menyodorkan handphonenya. Sabel terdiam melihatnya. Oh, mereka balikan mungkin. Kenapa sama aku? Kami selesai baik-baik kok, balas Sabel tersenyum. Secepat itu ternyata kamu melupakan aku ya Zal. Memang semua ini salahku. Sulit sekali melupakan wajahmu di benakku. Batin Sabel sedih sepanjang jalan. 4 bulan sudah dilewati Sabel tanpa sosok Rizal. Sabel selalu berusaha meyakinkan diri untuk melupakan Rizal. Nyatanya, Sabel menjilat ludahnya sendiri. Kenangannya sudah dibangun bersama Rizal tidak bisa direlakan begitu saja. Tak mampu menahan diri, Sabel menghubungi Rizal. Zal, aku gagal move on dari kamu, ucap Sabel. Aku minta maaf Sabel, aku dan kamu sudah tidak bisa menjadi kita. Kalau memang seandainya kita jodoh, biarlah Tuhan dan waktu yang menyatukan. Luka yang kamu torehkan sangat membekas di hatiku. Biarkan aku fokus dengan hidupku dulu. Kamu harus bisa belajar untuk menjaga perilaku dan perkataan kepada orang lain. Jangan pernah menganggap perasaan seseorang itu rendah dan tidak penting, balas Rizal tegas. Ucapan Rizal memang pantas Sabel dapatkan. Sabel juga sudah yakin kalau Rizal tak bisa disentuh lagi. Keesokan paginya, Rizal kembali menghubungi Sabel. Mama kamu menghubungin aku. Mama bertanya tentang alasan hubungan kita berakhir, ucap Rizal. Terus kamu jawab apa? Jawab Sabel, ceria penuh harap. Ya, aku jelasin alasan kita selesai, balas Rizal cuek. Sabel tetap berusaha dengan memilih lewat jalur langit. Sabel akan selalu terbangun di tengah malam untuk doa tahajud selama 1 minggu ini. Ya Allah, jika dia memang terbaik buat aku, dekatkanlah aku kembali bersamanya. Tapi jika dia tidak terbaik buat aku, hapuskanlah perasaan ini darinya. Doa Sabel nangis. Lanjutkan kisahmu sendiri, aku sudah selesai. Status WhatsApp Rizal. Sabel pun tidak lagi menggunakan jalur langit. Sabel menghapus paksa nama Rizal di hatinya. Yang hilang takkan kucari lagi. Begitupun yang pergi, tak akan kupinta kembali lagi. Semuanya sudah sembuh. Sekarang aku tak segila dulu mengharapkanmu kembali.
Semuanya akan kuperbaiki, batin Sabel. Ucapan itu mengawali Sabel berdamai dengan dirinya sendiri. Banyak yang datang ke Sabel untuk menggantikan Rizal, tapi Sabel tidak mau kembali sakit hati. Suatu ketika ada seseorang yang mendekati Sabel, dia menyatakan perasaannya, tapi Sabel menjawab dengan kalimat, "Maaf, jangan terlalu berharap kepadaku. Berharaplah ke Tuhan yang menciptakanmu. Jika benar kamu menginginkanku, berdoalah, rayu Tuhan. Kalau kita berjodoh, pasti ada caranya kita akan nyatu," jawab Sabel. Dunia seluas ini, banyak macam-macam keindahannya. Kita punya uang, bisa membeli apa yang kita mau. Aku mandiri, aku bisa sendiri. Aku saat ini tak butuh laki-laki. Jika nanti aku sudah mendapatkan semuanya, biarpun diriku belum sempurna, pasti seseorang nanti yang akan menyempurnakan.